Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. عندك من يحيى النواسخ كم عدد النواسخ؟ نعم. نعم. وأعمالهن أيوة. وجعلهما مفعوليهما. نعم. عندك أرحم احفظ كان وأخواتها. وما زال عيد وما زال عندك دليل إن وأخواتها اذكرهم. طيب معناهن معنى نعم. عندك إرشاد ظن وأخواتها. نعم. عندك من خليل في التاء ظن وأخواتها. نعم. حفل. نعم. جعلت وسمعت. طيب عندك عبد المصور ومعنى ظن وأخواتها ينقسم إلى 3 أقسام أو 4 أقسام، لكن نزيل سمعت بدون سمعت 3. أيوة اذكر. nyangka. طيب nah apa yang kuat Azam, apa yang kuat Sami itu sadarnya zananta atau bukan? Kenapa?
Semua pencahayaan butuh satu maf'ul bihi, sementara dhanantu dan sesadarinya butuh dua maf'ul bihi. Nah, طيب نواصل. قال المؤلف محمد بن داود الصنهاجي رحمه الله تعالى: باب النعت. النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. النعت sekarang. طيب. Kata penulis bab tentang na'at. An-na'at lughatan huwa wasfu syai' bima huwa fihi, wasfu syai' bima huwa fihi min khairin aw syarr. Itu secara bahasa na'at. Wasfu syai' bima huwa fihi min khairin aw syarr. Mensifati sesuatu dengan apa yang ada padanya berupa sifat kebaikan atau keburukan. Nah, itu na'at secara bahasa. Sementara secara istilah yang disebutkan oleh sahibut tahfa al-Usabiyah, na'at adalah at-tabi'u alladhi yubayyin fi matbu'ihi sifatan min sifatihi. Huwa at-tabi'u alladhi yubayyin fi matbu'ihi sifatan min sifatihi. Dia adalah tabi', pengikut yang menjelaskan pada yang diikutinya, yang menjelaskan salah satu sifat dari sifat-sifat yang diikutinya. Saya ulangi bahasa Indonesianya. Na'at secara istilah adalah tabi', pengikut yang menjelaskan salah satu sifat dari sifat-sifat yang diikutinya. Nah, sudah? Secara istilah apa na'at? Arham? Apa terjemahannya? Antum lihat tulis yang saya terjemah. Tulis. Nah, itu adalah pengikut yang menjelaskan salah satu sifat, dari sifat-sifat yang diikutinya. Na'at adalah pengikut yang menjelaskan salah satu sifat dari sifat-sifat yang diikutinya. Sudah? Nah, dan beliau berkata na'at itu adalah pengikut untuk man'ud, mengikuti man'udnya. Apa man'ud? Matbu'. Man'ud itu matbu'nya yang disifati, mausuf. Tabi', na'at adalah pengikut man'ud, mengikut yang disifatinya dalam dua hal. Apa itu? Dalam ta'yin dan dalam i'rab dan ta'yinnya. Dalam i'rab dan ta'yinnya. Rafa, nasab dan khafatnya ini namanya apa? Rafa, nasab dan khafatnya ini apa namanya? I'rabnya. Ta'rif dan tangkirnya ini namanya apa? Ta'yinnya. Dalam ta'yin. Paham? Arham sudah hafal? Na'at mengikuti man'udnya dalam berapa hal?
secara umum dulu, secara umum. Belum kita bagi menjadi sababi dan hakiki. Kalau secara umum, apakah itu hakiki atau sababi, maka naat mengikuti man'utnya dalam dua hal. Apa itu? Allah yahdik. Apa saya bilang tadi dalam hal i'rabnya dan ta'yinnya. Fokus Arham. Dalam hal i'rab, apa i'rab? Rafa, nasab dan khafatnya. Ini namanya apa? Arham, ada matan antum. Lihat yang kita baca, yang kita terangkan. Dalam hal rafa, nasab dan khafatnya, ini namanya apa? Arham. Atau terlalu bagaimana? Dalam hal rafa, nasab dan khafatnya, ini apa namanya? Antum paham? Antum ucapkan rafa, nasab dan jar, ini apa namanya? Ta'rif dan tangkirnya, ini apa namanya? Arham. Sudah berbusa saya sini. Dengar yang saya jelaskan. Tabi' naat itu mengikuti man'utnya dalam hal rafa, nasab dan khafatnya. Apa ini namanya? Dalam hal i'rabnya. 1. 2. Naat mengikuti man'utnya dalam hal tangkir dan ta'rifnya. Apa ini? Ta'yinnya. Sudah? Ya. Ini secara umum, belum dibagi menjadi hakiki dan sababi. Kalau hakiki nanti ditambah lagi 2. Tambah 2 lagi. Jadi dia mengikuti man'utnya dalam 4 perkara. Yaitu dalam hal nau' dan adatnya. Tulis. Tidak usah baca syarahnya. Tulis. Hakiki, kalau naatnya naat hakiki, maka dia mengikuti man'utnya dalam 4 perkara. I'rabnya, ta'yinnya, kemudian nau', apa nau'? Jenisnya, laki-laki atau perempuan. Dan adatnya, apa adat? Jumlahnya. Dia mufrad atau musanna atau jama', itu adat. Sudah tulis azam. Naat hakiki mengikuti man'utnya berapa? Sudah paham naat? Naat itu sifat. Kalau man'ut yang disifati. Berapa mengikuti man'utnya kalau hakiki? Naat hakiki, naat betulan. Sifatnya betulan untuk yang disifati. Karena ada nanti sababi. Dia bukan sifatnya betulan yang untuk yang disifati, tapi sifatnya orang yang memiliki hubungan dengannya. Sebentar, saya contohkan. Atau lihat dulu di papan. Contohnya, Ja'a Zaidun al-Fadilu. Ja'a Zaidun al-Fadilu. Ini nata hakiki namanya, azam. Telah datang Zaid yang mulia atau yang memiliki utamaan. Ini al-Fadilu, dia rafa karena ikut ke Zaid. Dan ini sifatnya siapa? Zaid, sifatnya betulan, bukan sifat orang lain. Ini naat hakiki. Kalau yang kedua, dia sababi, bukan sifatnya, tapi sifatnya siapa? Sifatnya yang memiliki hubungan dengannya. Ja'a Zaidun al-aqilatu
ummuhu. Telah datang Zaid yang mana ibunya adalah wanita yang berakal. Yang berakal ini sifatnya siapa? Ibunya, bukan Zaid kan? Nah, ini namanya bukan sifat betulan kan? Bukan sifatnya betulan tuh Zaid kan? Padahal secara i'rab dia ikut Zaid. Tapi bukan sifatnya betulan. Tapi sifatnya siapa? Orang yang memiliki hubungan dengannya. Orang yang memiliki hubungan dengannya. Paham ini? Hah? Itu ringkasnya, na'at sababi. Dia na'at sababi, sebab. Dia bukan hakiki. Kalau hakiki kan betulan, hakiki, cara hakiki. Kalau ini sababi. Kalau na'at hakiki mengikuti man'utnya dalam berapa hal? 4 hal. 1, dalam hal i'rabnya. Kalau rofa, kalau nasab, kalau jer. Hah? Lihat di papan. Kalau rofa, kalau rofa, kalau nasab, kalau jer. Tergantung man'utnya. Paham? Kedua, mengikuti man'utnya dalam hal mana man'ut, mana na'at. Azam. Mana na'at? Na'at yang sifat, mana sifat? Fadil sifat. Ini mausuf disifati. Na'at man'ut. Sifat mausuf. Sekarang mengikuti apa lagi selain i'rab? Tadi ma'rifah nakirahnya. Ini sekarang apa? Ma'rifah. Ya. Ada alif lamnya. Nanti sebentar bahas ma'rifah. Langsung setelah ini. Ini ma'rifah namanya. Ada alif lamnya. Ini juga ma'rifah karena nama orang. Berarti ma'rifah ma'rifah. Tapi tadi saya bilang 4. Apanya lagi? Naunya. Apa nau? Coba jenisnya ya. Kalau laki-laki ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki ini laki-laki sama. Mudzakkar. Kalau yang keempat apa? Adatnya, jumlahnya, mufrad, musanna atau jama'. Ini apa? Mufrad atau musanna atau jama'? Mufrad. Ini mufrad. Berarti kesesuaian dengan man'ut berapa hal? 4 hal dari 10 ya. 4 dari 10 maksudnya kan i'rab 3. Dengar dulu. 4 dari 10 maksudnya apa? Dul musawwir. I'rab 3 tambah ma'rifah nakira 2. I'rab 3, ma'rifah nakira 2 tambah apa lagi? Nau berapa? 2. Sudah 7 tambah adat berapa? 3. Mufrad musanna jama'. Berarti 10. 4 dari 10 mengikuti manutnya 4 dari 10. Paham ya? Paham? 4 dari 10. Yang mana itu 10? Apa itu? Rofa, nasab. Terus apa itu? Terus dan terus sisa ta'yinnya berapa dia? Apa? Ta'yin itu apa? Barusan tadi ma'rifah. Ta'yin diingat apa namanya? Ta'yin apa namanya? Ma'rifah nakira namanya ta'yin. Sudah. Kalau sababi mengikuti berapa man'utnya? Sababi mengikuti 2 saja. Yang wajib diikuti berapa? 2. Apa tadi? Di buku. Yang di buku. I'rab dan cermat irhab. I'rab dan ta'yinnya. Ta'yinnya. I'rabnya sama. Rofa ya kan? Terus ta'yinnya ini ma'rifah, ini ma'rifah. Sama? Lihat di papan, saya menjelaskan di papan. Lihat di papan.
Nah. Ini apa ta'innya? Rofa. Apa ma'rifah? Ini ma'rifah. I'rabnya sama, ta'innya sama. Adapun adatnya dan naunya tidak wajib. Tidak wajib. Bisa sama, bisa tidak. Kalau di sini naunya beda. Ini muannats, ini mudzakkar. Karena naunya dia ikut ke sini. Kalau adatnya tidak ikut siapa-siapa. Karena dia ambil hukumnya fi'il. Ini sekarang ini namanya isim yang beramal amalan fi'il. Ini fa'ilnya. Jadi kalau naunya dia ikut fa'ilnya. Kalau mau muannats, maka fiilnya juga dimuannaskan, kan begitu. Paham? Begini, kan fiil. Kalau fiil itu fa'ilnya perempuan, dikasih apa? Kasih ta tanis kan? Tapi ta tanis di sini kan ta marbuto. Iya. Makanya dia secara nau ikut fa'il. Karena sekarang dia ini beramal amalan fi'il. Sebagaimana halnya fi'il ketika pelakunya perempuan, maka dia dikasih tak tanis, maka di sini juga dikasih tak tanis. Sudah? Adapun masalah apa? Adad. Di sini dia tidak ikut siapa? Tidak ikut man'ut, tidak ikut fa'il. Kan begini, kalau i'rab dan ta'yin ikut man'ut. Kalau nau ikut fa'il. Seandainya abuhu di sini bukan ummuhu, maka di sini apa? Al-akilu. Paham? Di sini kebetulan sama. Laki-laki kebetulan ya? Kebetulan sama atau tidak? Kebetulan sama. Kalau dia perempuan ummuhu langsung beda. Karena dia kan ikut di sini. Kalau di sini mudzakkar, maka dia mudzakkar. Kalau di sini muannats, maka dia muannats. Tapi kalau adatnya, kalau di sini misalnya apa? Akhawahu. Ya. Akhawahu. Apa akhawahu? Dua saudaranya. Maka di sini apa? Kilo. Sekarang kan ini laki-laki, ini berarti laki-laki. Iya, akhwahu laki-laki kan, dua saudaranya. Makanya di sini laki-laki. Secara nau ikut fa'ilnya. Tapi adatnya ini kan dua musanna. Tapi sementara ini apa? Mufrad. Kembali lagi kaidah fi'il dan fa'il. Apa kaidahnya fi'il dan fa'il? Walaupun fa'ilnya musanna atau jama', fi'ilnya tetap mufrad. Ini kan sekarang beramal amalan fi'il. Paham? Jadi na'at sababi itu kan dia na'at yang mana dia merofa isim zahir. Karena dia sekarang beramal amalan fi'il, berarti antum hukumi dia seperti fi'il dan fa'il. Kalau isim fa'il, kalau isim maf'ul, misalnya al-madrub, maka dia hukumi fi'il dan naibul fa'il. Paham? Kalau isim fa'il, fi'il dan fa'il. Kalau isim maf'ul, ini kan isim maf'ul sama dengan fi'il majhul dia. Paham? Aram? Tahu dulu hakikatnya ini Aram, fokus. Kalau isim majhul, isim maf'ul sama dengan apa Arham? Sama dengan fi'il majhul. Berarti nanti dia apa di depannya? Al-madrubu abuhu. Berarti ini apanya? Apa dia? Fa'il atau naibul fa'il Arham? Naibul fa'il. Paham? Begitu hakikat dari na'at sababi. Na'at sababi itu bagaikan dia fi'il. Karena dia beramal amalan fi'il. Berarti dia ikut fa'il secara nau. Kalau naunya
apa fa'il adalah laki-laki maka dia laki-laki, kalau perempuan maka dia perempuan. Tapi kalau dari segi adat maka kembali lagi ke kaidah fi'il. Fi'il dan fa'il atau fi'il dan naibul fa'il itu apa? Walaupun fa'ilnya atau naibul fa'ilnya musanna atau jama', dia tetap mufrad. Sudah hafal kan ketentuan fi'il kemarin? Fi'il dan fa'il. Masih ingat? Fi'il fa'il, fi'il naibul fa'il. Sudah salah. Baik, sudah subhanallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Baik. Jadi sudah bisa ya dibedakan antara na'at hakiki dan na'at sababi. Nah, bisa Raham. Nah, kalau na'at hakiki itu dia sebenarnya naatnya beramal amalan fi'il juga, cuma dia merofa isim dhamir mustatir. Dia rofa isim dhamir mustatir, takdirnya huwa. Kalau ini kembali ke Zaid. Kalau ja'at apa Hindun al-fadilah, al-fadilah, maka ini rafa dhamir apa? Hiya mustatir. Takdirnya hiya mustatir, apa mustatir takdirnya hiya, kembali ke Hindun. Begitu dia kalau hakiki. Kalau sababi murafa isim zahir, seperti tadi al-akilu abuhu atau al-akilu akhawahu atau al-akilatu ummuhu. Nah, bisa. Itu perbedaan pertama. Perbedaan pertama, kalau nat hakiki dia murafa isim apa? Dhamir mustatir, kembali ke man'ud. Kalau nat sababi murafa apa? Isim zahir. Isim zahir ya, fa'ilnya isim zahir. Kalau ini fa'ilnya mustatir, isim zahir. Kemudian perbedaan kedua apa tadi? Dari segi kesesuaiannya dengan man'ud. Dari segi kesesuaiannya dengan man'ud. Kalau hakiki berapa? 4 dari 10. Kalau sababi 2 dari 5. 2 dari 5 apa maksudnya 2 dari 5? Karena kan 2 itu i'rab dan ta'innya. I'rab 3, ta'innya 2. Berarti 2 dari 5. Paham ya? Mengikuti 2 dari 5. Sababi mengikuti 2 dari 5. Yaitu i'rabnya ada 3, rafa nasab khafat, sementara ta'innya ma'rifah nakirah ada 2, berarti 5. Dia harus sesuai 2 dari 5. Berarti kalau rafa, i'rabnya rafa, diikuti rafanya, tidak ikut nasab jar, tidak. Kalau nakirah maka dia ikut nakirahnya, dia tidak ikut ma'rifahnya, sehingga gabungannya diikut 2 dari 5. Takul, engkau katakan, contoh, qama Zaidun al-aqilu, telah datang Zaid yang berakal. Wa ra'aitu Zaidan al-aqila, ini contoh untuk apa? Yang mansub. Wa marartu bi Zaidin al-aqili, ini contoh yang majrur. Semua yang beliau sebut di matan ini na'at hakiki atau sababi? Hakiki atau sababi? Hakiki atau sababi? Hakiki, karena tidak ada failnya. Tidak ada failnya yang kelihatan. Kalau hakiki dia apa? Failnya mustatir. Kalau sababi
ada failnya di depannya, kelihatan dia baris, apa namanya, dia lafzan. Nah, itu isim zahir, failnya berupa isim zahir, sementara hakiki dia dhamir mustatir. Kemudian karena beliau menyinggung ma'rifah nakira, tadi dia singgung atau tidak ma'rifah nakira pada ta'innya, makanya beliau sisipkan pembahasan ma'rifah nakira di pembahasan na'at. Jelas ya? Jadi ini pembahasan ma'rifah nakira beliau sisipkan di pembahasan na'at, walaupun secara susunan sebenarnya agak terlambat, karena dia harusnya dibahas di mubtada khabar, ya kan? Karena mubtada apa? Mubtada isim ma'rifah di awal kalimat. Iya, isim ma'rifah di awal kalimat harusnya di situ, dia dibahas untuk menjelaskan, oh ini ma'rifah, ini nakirah, ini yang biasa jadi mubtada, yang ma'rifah. Paham? Seharusnya dibahas di mana, Daniel? Ma'rifah nakirah, mubtada khabar. Seharusnya di mubtada khabar, karena biasanya mubtada itu ma'rifah, sementara khabar biasanya nakirah. Cuman beliau bahas di sini. Ya, makanya di mutammimah nanti, mutammimatul ajurrumiyah itu dibahas di mubtada khabar, sebelum mubtada khabar. Beliau bahas di sini, beliau sisipkan di pembahasan na'at, sebenarnya karena nakirah ma'rifah itu atau ma'rifah nakirah itu dia memiliki dua hubungan dengan na'at. Hubungan pertama, karena na'at mengikuti man'utnya dalam hal ta'yin, itu satu. Hubungan pembahasan ma'rifah nakirah di na'at. Kenapa dibahas di bab na'at? Satu, karena na'at itu mengikuti man'utnya dalam hal apa? Ta'yin. Hubungan kedua, karena na'at tidak boleh lebih ma'rifah daripada man'ut. Karena na'at tidak boleh lebih ma'rifah dibandingkan man'ut. Sudah? Jadi na'at itu tidak boleh lebih ma'rifah dari man'ut. Makanya nanti pembahasan ma'rifah itu bertingkat-tingkat, ya. Ma'rifah bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi apa, Rahman? Sudah belajar antum? Belajar. Dia pengecualian. Dhamir paling tinggi. 2, al-alam. 3, syara. 4, mausul. Disandarkan pada salah satunya itu tingkatannya di mana? Kan tadi sudah 5. Disandarkan pada dhamir, tingkatannya sama dengan dhamir atau sama dengan alam? Sama dengan dhamir. Begini kaidahnya. Semua mudhaf kepada 5 tadi, salah satu dari 5 tadi, itu disandarkan kepada mudhafun ilaih, tingkatannya sama dengan mudhafun ilaihnya, kecuali dhamir. Dhamir. Tapi kita baca dulu baru kita kembali ke pembahasan kita tadi. Wal ma'rifatu khamsatu asya. Kata penulis, ma'rifah itu ada 5. Nah, jadi apa itu ma'rifah? Ma'rifah itu kata beliau ada 5. Beliau terangkan, menjelaskan ma'rifah dengan apa? Dengan contoh langsung, dengan menyebutkan jenis-jenisnya. Beliau tidak mendefinisikannya. Nah, tutup.
Nah, kata beliau, ma'rifah itu ada 5 macam. Pertama isim mudmar. Apa al-mudmar? Nama lain dari domir. Nah, mudmar domir sama. Kalau orang Kufa bilang apa? Kinayah dan makni. Al-kinayah dan al-makni. Kalau ini orang Basra, ismul mudmar, domir atau mudmar mereka. Kalau mudmar jamanya mudmarat, kalau domir jamanya domair. Jadi antum nanti ketemukan domair, mudmarat, domir, mudmar. Paham ya? Itu sama, irham. Nah, nahu, contoh ana wa anta, ini apa? Contoh domir. Saya kira semuanya sudah paham domir. Bagaimana hafalan domirnya? Sudah hafal semua? Azam sudah hafal domir? Domir rafa munfasil apa? Bukan sampai ana sampai nahnu, huwa sampai nahnu. Ya. Domir nasab munfasil. Domir nasab munfasil ya khana arham. Ya yahu. Yaki. Domir rafa muttasil. Domir nasab muttasil. Bisa juga kroma. Akromani tapi apa kromahu ya. Kalau mau mulai dari ghaib. Kalau antum mau mulai dari ghaib, akromahuma gitu. Kalau pakai doroba juga bisa, dorobahuma. Kan tadi pakai doroba. Coba dorobahu huma. Darbakum, darbaki. Campur itu tuh. Darabani, darabana, bukan darabna, darabana. Dhamir jar muttasil. Biha. Bika-bika. Kalau bika-bika nama kue kalau di Tenggara bika-bika. Ya, bina. Ya, sudah hafal? Bisa? Coba. Mulai dari tadi. Urutannya sama. Demi rofa dulu. Domir apa namanya itu? Nasab munfasil. Terus domir rafa muttasil. Nah, terus darabahuma
darabahun. Darabani, darabana. Nah, terus jar. Bihim, bihim. Bisa. Terus. Bihunna atau bihinna. Bisa dua-duanya, tapi bihinna lebih bagus. Terus. Terus bika. Bi. Yang lain sudah ya? Ya. Nah, sekarang kita masuk. Yang paling ma'rifah adalah apa? Dhamir kata beliau. Nahu. Contoh ana, anta. Ini dhamir apa? Rafa munfasil. Wal ismu al-alam. Nah, sebelum itu dhamir itu kan ada yang ghaib, ada yang mukhatab, ada yang mutakallim. Ghaib, mukhatab, mutakallim itu bertingkat-tingkat juga kema'rifatannya. Yang paling ma'rifah itu mutakallim. Tulis. Dhamir yang paling ma'rifah adalah dhamir mutakallim, kemudian mukhatab, kemudian ghaib. Sudah? Sekarang wal ismul alam. Wal ismul alam. Sudah tadi, dhamir yang paling ma'rifah mutakallim, kemudian mukhatab, kemudian ghaib. Yang ma'rifah, yang paling ma'rifah yang kedua adalah urutan kedua adalah nama. Nahu Zaidin wa Makkah. Nama di sini mau nama orang, nama daerah, nama negara, nama suku, nama kota. Yang penting nama. Jelas ya? Arham. Fokus. Isim alam. Ini yang paling ma'rifah kedua. Contoh Zaid, Makkah. Wal ismul mubham. Dan isim mubham. Isim yang mubham itu artinya samar. Isim yang samar. Yang dimaksud di sini kata para ulama adalah isim isyarah dan mausul. Cuman penulis mengkhususkan contohnya dengan isyarah. Makanya dikritik oleh para pensyarah Jurumiyah. Seharusnya beliau contohkan apa? Isyarah dan mausul secara bersamaan. Karena al-ismul mubham itu mencakup dua-duanya. Kenapa isim isyarah dan mausul dinamakan ismul mubham? Sudah kasih catatan Arham? Isim mubham apa artinya? Iya apa dia? Apa mencakup apa? Isim mubham mencakup isim isyarah dan mausul. Irham. Antum fokus. Termasuk dari adab itu bukan hanya hadir badannya. Fokus pembahasan, badan jangan banyak goyang. Ya. Dengar. Itu adab-adab menuntut ilmu. Atau nanti kita baca adab-adab menuntut ilmu dulu. Ya. Nah, kalau kata para ulama itu Imam Malik, kalau mengajar murid-muridnya itu apa? Biar hingga burung gagak di kepalanya mereka tidak goyang, saking tenangnya itu. Ya, tenang, dengar, duduk, menulis, memperhatikan, itu saja. Jelas ya? Bukan banyak goyang, tatish, toish. Kurangi gerakan.
baik itu dalam pelajaran maupun di luar pelajaran. Ya, itu orang yang diam lebih berwibawa daripada orang yang ini jalan banyak goyangnya, banyak tangannya ke sana sini. Itu jelas sekali dilihat. Kalau orang tenang itu mencerminkan ketenangan jiwanya. Dan kan orang yang melihatnya juga segan, muncul karismanya, wibawanya. Tapi kalau orang banyak goyangnya, walaupun banyak ilmunya, kalau banyak goyang sana sini, itu orang yang melihatnya tidak bagus dan wibawanya akan hilang. Orang tidak akan segan kepadanya, karismanya juga tidak ada. Jelas ya. Nah, jadi latih diri untuk apa? Untuk tenang. Ya, tenang hati, tenang badan, tingkah lakunya. Tapi dengar baik-baik. Apa tadi mubham? Ketika pelajaran, lihat yang dibahas, apa yang saya baca antum perhatikan, dan pikiran antum memikirkan apa yang saya jelaskan. Nah, supaya anda lari-lari. Taib, isim mubham apa maknanya? Ya, mencakup apa? Ya, isim isyarah dan isim mausul. Nah, beliau mencontohkan hanya apa? Saya bilang tadi, hanya isim isyarah. Nahu hadza wa hadhihi haula. Apa itu arham? Hadza hadhihi haula, isim apa namanya? Isim isyarah. Ada isim mausul? Makanya beliau dikritik oleh para pensyarah Al-Ajurrumiyah karena beliau tidak mencontohkan isim mausul. Tidak mencontohkan isim mausul, padahal isim mubham itu mencakup dua-duanya. Sekarang kenapa isim mausul, isim isyarah dan isim mausul dinamakan isim mubham? Kenapa dinamakan isim mubham? Ini antum perlu pahami. Pertama isim mausul dulu. Dia mubham karena dia kalau tidak bersambung dengan silatul mausulnya, tidak bersambung dengan kalimat yang ada di depannya, dia tidak akan jelas. Dia tidak akan jelas. Samar dia mana? Misalnya antum bilang ra'aitul ladzi. Ra'aitu alladzi atau ja'a alladzi. Telah datang yang. Saya melihat yang. Jelas atau tidak? Tidak jelas. Tapi kalau ra'aitul ladzi qama abuhu. Saya melihat orang yang ayahnya berdiri itu. Jelas atau tidak sekarang? Saya melihat orang yang ayahnya berdiri itu. Jelas. Sudah tertentu sekarang. Tapi kalau ra'aitul ladzi, saya melihat yang apa? Yang tidak jelas. Jadi dia akan jelas kalau bersambung dengan silatul mausulnya, kalimat yang ada di depannya. Paham? Khalil Yahya, Nah, kalau isim isyarah kenapa tidak jelas? Karena isim isyarah itu, dia tidak akan jelas tanpa ada kata, tanpa ada tunjukan, tanpa ada isyarat tunjukan. Misalnya saya bilang begini, lihat saya, ra'aitu hada, tanpa saya tunjuk, jelas atau tidak? Tanpa saya tunjuk, tidak. Ra'aitu hada, antum bingung hada yang mana itu yang dia maksud? Hada yang ini atau yang ini? Paham ya? Jadi dia tidak jelas kecuali dengan perantara isyarat tunjukan.
Ra'aitu dzaka, ra'aitu hadza, baru jelas. Paham ya? Nah, jadi tidak jelas kecuali dengan isyarat. Tunjukkan, apa itu tunjukkannya dengan tangan atau tunjukkannya itu isyaratnya itu dengan konteks. Kadang dengan konteks, kadang. Kalau dengan tangan kan ma'ruf ya, dengan isyarat yang kelihatan. Kadang dengan konteks. Dengan konteks itu bagaimana? Dengan kita lagi bahas si fulan misalnya, si Muhammad. Kemudian saya bilang, wa dzalikumur rajul, wa dzalikumur rajul rajulun karimun fadilun ila akhirih. Siapa yang saya maksud dzalikumur rajul? Muhammad, karena kita bahas lagi ceritakan dia. Paham ini? Nah, jadi kadang isyaratnya dengan apa? Tunjukkan isyarat yang kelihatan, atau isyaratnya ma'nawi dalam bentuk konteks kalimat atau konteks pembicaraan. Paham ya? Yang biasanya kalau di Arab itu kadang moderator untuk memperkenalkan seorang syekh, begitu, pakai kata apa? Pakai kata isyarat seperti itu. Dzalikumur rajul. Atau misal dalam Al-Qur'an apa? Misalnya, dzalikal kitab la raiba fi. Dzalikal kitab. Di situ dia jelas karena ada konteksnya. Sedang membicarakan Al-Qur'an. Sedang membicarakan Al-Qur'an. Walaupun ada di situ yang ditunjuk ada badalnya, ada dzalika ar-rajul kan badalnya. Kalau kitab badalnya. Tapi badal ini juga masih mubham. Kan ar-rajul banyak, al-kitab banyak. Tapi siapa yang menentukan maknanya? Konteks. Konteks pembicaraan atau konteks kalimat. Jelas, Nah, sudah paham sisi mubhamnya, Arham? Mubhamnya isi mausul karena dia butuh apa? Silatul mausul untuk menjelaskan maknanya. Sementara mubhamnya apa? Isim isyarat karena dia tidak jelas kecuali dengan perantara isyarat, tunjukkan atau konteks. Nah, apa contohnya isim mausul? Allati, alladzani, allatani dan seterusnya. Itu kalau mausul biasa, mausul mukhtas. Ada mausul mushtarak seperti man, ma. Ya. Ada mausul apa? Mushtarak. Mushtarak maksudnya berserikat, bisa digunakan untuk mufrad, untuk mutsanna, untuk jama', untuk laki-laki, untuk perempuan, untuk benda mati, untuk benda hidup, untuk yang berakal, yang tidak berakal, semuanya bisa. Apa itu? Man, itu yang paling sering muncul. Ayu juga, tapi tidak usah dulu, nanti di mutamimah ada. Ini perkenalan saja dulu, supaya nanti dibahas mutamimah langsung paham. Jadi ada namanya mausul mukhtas. Apa mukhtas? Khusus. Khusus itu dia apa? Satu lafaz untuk satu. Misalnya alladzi untuk laki-laki saja, tidak bisa dipakai perempuan. Dan alladzi untuk mufrad saja, tidak boleh dipakai mutsanna. Paham? Yahya, paham? Alladzani untuk mutsanna saja, laki-laki. Tidak boleh dipakai untuk jama', tidak boleh dipakai untuk mufrad, tidak boleh juga dipakai untuk perempuan. Jadi ada lafaz-lafaz khusus
untuk setiap apa? Setiap bilangan dan setiap nau. Setiap adat dan setiap nau itu ada nama khususnya, isim mausul khususnya. Makanya dinamakan mukhtas. Ada yang tadi berserikat seperti man dan ma. Ya, man dan ma ini bisa untuk mufrad mutsanna jama'. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Bisa benda hidup, bisa benda mati. Bisa yang berakal, yang tidak berakal. Terserah dia, semuanya bisa. Ma dan ma dan teman-temannya seperti ayu, zu, nanti akan datang di mutamnya. Jadi ada namanya ma mausula. Pernah dengar kan? Ma mausula, man mausula. Paham Arham? Jadi isim mausul ada berapa? 2. Apa itu? Arham. Terbang orang pikirannya Arham. Mukhtas sama mausul mushtarak. Mausul mukhtas sama mushtarak. Orang sudah selesai semua menulis. Untuk masuk melamun. Mausul mukhtas dan mushtarak. Contohnya yang mukhtas Arham. Contohnya mushtarak. Apa contohnya? Barusan. Ya, itu kira-kira melamun. Irham. Ya, fokus. Nahu ar-rajul mana tadi? Nahu hadza wa hadhihi haula sudah. Mubham ada 2 berarti ya. Mubham ada 2. Isyarah dan mausul. Mana yang duluan? Mana yang duluan, isyarah atau mausul? Mana yang lebih tinggi kemarifatannya? Isyarah dia lebih jelas daripada mausul. Dia lebih jelas daripada mausul. Ra'aitu hadza. Hadza kalau ada syaratnya ditunjuk itu jelas sekali. Tapi kalau ra'aitul ladzi qama abuh, ya kadang apa? Kadang masih samar, masih ada bentuk kesamaran di situ. Walaupun sudah tertentu tapi dia derajat kemarifatannya lebih di bawah karena kurang jelas. Yang kelima atau keempat, kalau susunan beliau 4, tapi kan tadi mubham ada 2, berarti yang kelima. Al-ismul ladzi fihi al-alif wal lam, isim yang padanya ada alif dan lam. Al-muhalla bi al, isim yang dihiasi dengan alif lam. Ini ma'rifah juga. Nahu ar-rajul al-ghulam. Taib. Ini tingkatan kelima. Wa ma udifa ila wahidin min hadhihi al-arba'ah. Dan apa saja yang disandarkan kepada salah satu dari 5 ini. Tadi alif lam, yang beralif lam itu ma'rifah. Yazam. Ar-rajul ada alif lamnya. Al-ghulam ada alif lamnya. Beliau contohkan ada alif lam syamsiyah, qamariyah. Terserah, yang penting alif lam, maka dia ma'rifah. Kapan ada kosakata padanya alif lam, maka ma'rifah. Itu biasanya ma'rifah. Walaupun nanti ada kecuali-kecuali, tapi nanti dibahas di buku setelahnya. Kecuali-kecuali itu diakhirkan karena sedikit. Asalnya semua yang beralif lam maka dia ma'rifah. Kemudian berikutnya, ma'rifah berikutnya adalah apa yang diidhofakan kepada salah satu dari 4 di atas. 4, beliau hitung 4 karena mubham isim isyarah dan mausul beliau jadikan 1. Sebenarnya 5. Apa yang disandarkan pada salah satu dari 4 di atas atau salah satu dari 5 di atas, salah satunya berarti disandarkan pada dhamir.
Dengarkan. Pertama disandarkan pada dhamir, dua disandarkan pada nama al-alam, tiga disandarkan pada isim isyarah, empat disandarkan pada isim mausul dulu, isim mausul, lima disandarkan pada yang beralif lam. Sudah? Inilah yang saya singgung tadi. Jadi tingkatan kemarifatan tentunya Allah tidak usah disebut, kita semua tahu dia yang paling ma'rifah. Itu pengecualian. Dia sebenarnya nama tapi kecualikan. Yang paling pertama apa? Ad-dhamir. Kedua al-alam. Ketiga al-isyarah. Keempat al-mausul. Nah, kelima yang beralif lam. Berarti yang paling ma'rifah adalah dhamir. Tadi sudah kita sebutkan yang dia terbagi tiga. Yang paling ma'rifah mutakallim, kemudian mukhatab, kemudian ghaib, kemudian al-alam, kemudian al-isyarah, kemudian al-mausul, kemudian al-alam. Ini sebenarnya ada dua. Yang paling ma'rifah itu alam syakhsi. Nanti akan dibahas di mutammim. Kedua alam jins. Alam jins. Bukan ismul jins ya. Bedakan, ismul jins itu nakira, rajul, imra'ah. Ini alam jins. Nama tapi nama apa ya bahasanya? Kalau kayak kelapa sawit, palem, itu namanya palem-paleman. Itu nama jenis namanya. Satu jenis semua. Kalau ular-ular semua namanya apa? Kalau bahasa Indonesia reptil semua. Itu nama isim alam jins. Nama untuk satu jenis semua. Kalau monyet-monyetan apa? Primata. Ya. Kayak begitu. Kalau burung-burungan unggas, ya. Nah, itu namanya alam jins. Seperti bahasa Arab singa-singaan itu semua. Itu namanya singa Afrika, singa Asia, singa ini. Semuanya namanya Usama. Itu alam jins namanya. Dia ma'rifah atau bukan? Dia ma'rifah juga. Cuman dia kemarifatannya lebih rendah daripada yang syakhsi. Syakhsi itu nama khusus. Kalau primata misalnya ada namanya orang utan, ada namanya babon, ada namanya kera Sulawesi misalnya. Tahu kera Sulawesi? Kera Sulawesi itu yang khas Sulawesi, yang pantatnya merah. Ya. Jadi itu lebih khusus. Nama yang syakhsi itu dia khusus. Kalau semakin khusus itu semakin ma'rifah. Kalau semakin umum dia ma'rifatannya lebih rendah. Paham ini? Nah, makanya yang paling ma'rifah itu Allah, karena dia yang paling khusus, cuma satu. Ya kan? Kemudian isyarah. Sudah tadi. Isyarah ini sudah ya. Mausul ada dua. Yang tentunya yang paling ma'rifah yang mukhtas ya. Yang mukhtas seperti apa? Cacat tadi allazi. Kalau yang man dan ma dia mustarak di bawah kemarifatannya. Taib. Sekarang yang kita bahas yang mudhaf ini, mudhaf kepada dhamir, mudhaf kepada nama, mudhaf kepada isyarah, mudhaf kepada mausul, mudhaf kepada yang beralif lam. Kalau mudhaf kepada nama, maka dia tingkatannya di nama. Mudhaf
ilal alam. Ilal alam. Mudhaf kepada isim isyarah tingkatannya di nomor 3 sama isim isyarah. Ya. Mudhaf kepada mausul tingkatannya nomor 4 sama dengan isim mausul. Paham ya? Semua mudhaf itu sesuai dengan mudhafun ilainya. Antum paham dulu, semua mudhaf sesuai dengan tingkatannya mudhafun ilaihnya. Paham? Paham kalimat itu? Semua mudhaf sama tingkatannya dengan mudhafun ilaihnya. Kan misalnya gulamu hadza. Hadza isim isyarah tingkatannya nomor 3. Gulam ma'rifah atau nakirah sekarang? Ma'rifah, karena sandarkan diidhofakan pada hadza. Di mana tingkatannya? Nomor 3 juga, ya kan? Sama tingkatannya dia. Antara yang mudhaf dan mudhafun ilaihnya sama. Yang beralif lam mudhafun ilaihnya sama juga, nomor 5. Kecuali domir. Mudhaf kepada domir seharusnya nomor berapa? 1, ya kan? Tapi dia dikecualikan, turun nomor 3. Nomor 2. Turun nomor 2. Mudhaf ila domir. Mudhaf ila domir. Mudhaf kepada domir turun nomor 2. Kembali ke kaidah tadi, naat tidak boleh lebih ma'rifah daripada man'ut. Contoh, jaa Zaidun sahibuka. Telah datang Zaid. Fokus. Telah datang Zaid yang merupakan temanmu. Iya. Ini kan naat. Naat hakiki atau sababi? Hakiki, ya kan? Telah datang Zaid yang merupakan temanmu. Kenapa tadi mudhaf kepada dhamir turun ke nomor 2? Sebab kalau dia nomor 1, ini kalimat tidak dibenarkan. Kalau dia di nomor 1. Lihat di papan. Lihat di papan semua. Lihat Arham. Yahya. Seandainya mudhaf kepada dhamir kita angkat ke nomor 1, maka kalimat ini tidak akan dibenarkan. Ya kan? Telah datang Zaid yang merupakan temanmu. Mudhaf kepada dhamir, iya. Ya Azam, mudhaf kepada dhamir. Seandainya dia nomor 1, berarti dia lebih ma'rifah daripada man'ut. Naat lebih ma'rifah daripada man'ut. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Karena itu domir itu turun dia di nomor 2. Turun di nomor 2. Kalau dia turun nomor 2 sekarang, kalimat ini benar atau tidak? Benar. Naat setara dengan man'ut. Naat nomor berapa ini kemarifatannya? Nomor 2. Man'utnya nama. Di nomor berapa? 2 juga. Ya kan? Setara saya bilang setara. Ini nomor 2 mudhaf kepada dhamir nomor 2. Nama yang man'utnya nama nomor 2 kan nomor 2 ini ada 3. Nama mudhaf kepada nama, mudhaf kepada dhamir. Satu tingkatan mereka, berarti setara mereka ini. Ini mudhaf kepada dhamir nomor 2. Nama nomor 2 juga. Berarti setara. Boleh atau tidak sekarang kalimatnya? Benar atau tidak? Benar. Paham? Arham? Nah. Selesai pembahasan ma'rifah. Pertanyaannya, nakiro, apa itu nakiro? Apa itu nakiro? Nakiro gampang. Kalau antum sudah hafal ma'rifah, ini ma'rifah. Berapa bentuk itu? 6 bentuk. 5 tingkatan tapi 6 bentuk. Itu ingat. 5 tingkatan tapi berapa bentuk? 6 bentuk. 5 tingkatannya, 6 bentuknya.
dhamir, nama, isim isyarah, isim mausul, dan yang beralif lam. Bentuk yang keenam mudhaf kepada salah satunya. Ya. Mudhaf kepada salah satunya. Thayyib. Tapi mudhaf kepada salah satunya tingkatannya mengikut kepada mudhafun ilaihinya kecuali dhamir. Hafal itu kalimat. Mudhaf kepada salah satu dari 5 ini tingkatannya berada pada mudhafun ilaihinya, pada tingkatan mudhafun ilaihinya kecuali dhamir. Maka dia turun ke bawah, turun ke nomor 2. Bisa ya? Nanti di hafal itu di murojaah nanti. Apa yang saya jelaskan tadi. Sekarang nakiro. Apa nakiro? Gampang nakiro, walaupun tidak dijelaskan. Nakiro itu yang bukan ma'rifah. Kan ma'rifah terbatas. Ada berapa azam? Ma'rifah 6 bentuk, 5 tingkatan. Berarti selain 6 bentuk itu dia nakiro. Misalnya rojulun, azam, rojulun, apa, dhamir atau bukan? Bukan. Nama atau bukan rojul? Bukan nama, ya kan? Dia apa dia? Sifat laki-laki, kata jins, isim jins. Dia isyarah atau bukan? Mausul atau bukan? Bukan. Mudhaf kepada salah satunya. Sekarang mudhaf atau tidak? Tidak juga. Berarti apa dia? Bukan ma'rifah. Kalau dia bukan ma'rifah berarti nakirah. Jadi gampang. Antum hafal saja ma'rifah, berarti selain ma'rifah adalah nakirah. Jadi walaupun tidak dibaca ini sudah paham nakirah. Tapi karena beliau sebutkan definisinya, ya kita terangkan saja. Kata beliau, wan nakiratu kullu min syai'in fi jinsihi la yakhtassu bihi wahidun duna akhar. Wa taqribuhu kullu ma salaha dukhulul alif wal lam alaihi nahu ar-rajul wal faras. Nakirah itu adalah seluruh isim. Setiap isim yang syai, yang menyebar. Sya'a dari kata sya'a yashi'u syai. Yang menyebar. Setiap isim yang menyebar pada seluruh jenisnya, maksudnya mencakup seluruh jenisnya. Menyebar di situ maksudnya apa? Mencakup atau meliputi seluruh jenisnya. Jadi dia isim, satu isim yang mana isim tersebut meliputi seluruh jenisnya. La yakhtassu bihi wahidun duna akhar. Tidak khusus padanya salah satu dari jenisnya tanpa meliputi yang lain. Nah, ini penjelasan yang tadi sebenarnya. Apa itu nakirah? Dia isim yang mencakup seluruh jenisnya. Apa itu mencakup seluruh jenisnya? Yaitu tidak khusus satu saja tanpa yang lain. Paham? Ucapan beliau la yakhtassu bihi wahidun duna akhar itu penjelasan ulang untuk kalimat sebelumnya. Kullu ismin syai'in fi jinsihi. Beliau terangkan lagi dengan kata la yakhtassu bihi wahidun duna akhar. Ini dua penggalan ini sama maknanya. Ya. Kullu ismin syai'in fi jinsihi, setiap isim yang menyebar meliputi seluruh jenisnya, yaitu isim yang tidak khusus pada satu saja tanpa meliputi yang lain. Itu maknanya sama. Wa taqribuhu ilal faham. Wa taqribuhu, dan pendekatannya supaya mudah dipahami. Taqribuhu, pendekatannya supaya mudah dipahami. Apa itu nakira? Kata penulis, kullu ma salaha dukhulul alif wal lam alaihi. Nakira itu adalah setiap isim yang cocok dimasuki oleh alif lam padanya. Setiap isim yang cocok dimasuki oleh alif lam padanya. Contoh, ar-rajul. Ar-rajul dimasuki alif lam, rajul. Rajul dimasuki alif lam, berarti rajul nakirah. Al-faras.
faros dimasuki alif lam, berarti faros nakir. Walaupun contoh beliau ini dikritik ya. Contohnya, kan beliau contohkan nakira atau ma'rifah sekarang? Nakira. Tapi contohnya apa? Ma'rifah yang beralif lam. Tapi bisa dipahami maksud beliau rajul itu nakira. Ya. Bukti nakironya bisa kemasukan alif lam. Kan begitu tadi di matan. Beliau bilang apa? Pendekatannya setiap isim yang bisa dimasuki alif lam maka dia nakira. Berarti rajul itu nakira karena buktinya bisa kemasukan alif lam. Itu maksud beliau di contoh. Ya, bisa dipahami apa yang beliau maksud. Al-faros, farosnya nakira. Buktinya apa? Bisa kemasukan alif lam. Ya. Paham nakira? Arham? Gampang nakira. Yang tadi lebih mudah. Semua yang selain ma'rifah berarti nakira. Tinggal hafal berarti apa? Arham, tinggal hafal yang ma'rifah. Selesai pembahasan na'at. Atof, taukid dan badal kita akhirkan. Ini agak panjang tiga ini, terutama pada pembagiannya perlu penjelasan. Taukid, atof ada pembagiannya, taukid ada pembagiannya, badal juga ada pembagiannya. Nah, sudah ngantuk-ngantuk Arham, kita tutup dulu. Ya Arham. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.